ulangi lagi ya. Ukuran pemusatan data ya. Jadi ukuran pemusatan data ada min aritmetik, median sama modus gitu. Nah, misalkan ya, dari ukuran sampel n, rata-rata aritmetika sampel ini ya didefinisikan sebagai X bar sama dengan ya 1/n kali sigma XII dari 1 sampai n. Semuanya bisa ya membaca tulisan ini ya. Ini maksudnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi sigma XI itu adalah jumlah data. Sedangkan n adalah banyaknya data. Nah, jika ukuran sampel itu disusun ya dengan order apa meningkat, medianya itu apa? Nilai middle ya, nilai tengah ya. Jika n adalah bilangan ganjil ya, atau apa midway ini antara dua nilai tengah jika n adalah bilangan genap. Ini untuk median ya. Jadi median itu nilai tengah ya. Jadi cara mencari median adalah dengan cara diurutkan. Sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kemudian selain ukuran pemusatan ada ukuran penyebaran. Ya. Kalau tadi itu kan apa namanya data itu memusat di mana? Sekarang kalau ini ukuran penyebaran itu data itu menyebar kemana gitu kan? Nah, definisinya ya ukuran penyebaran ini ya adalah apa nih? Karakteristik penyebaran. Bagaimana data itu menyebar ya, dan bagaimana data itu apa namanya bentuknya gitu kan. Bentuknya bukan dalam arti memusat kemana, tetapi menyebar ya. Ya kalau dalam bahasa sehari bervariasi gitu ya. Variasinya itu kemana aja gitu. Apakah terlalu jauh kah atau terlalu dekat kah gitu kan. Gitu. Nah, lazimnya untuk ukuran penyebaran ini ada range. Range itu apa? Data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Jadi dalam menghitung range ini ya kita mengurutkan dulu data yang paling kecil ke data yang paling besar gitu. Kemudian ada namanya variansi dan standar deviasi. Nah, ini variansi dan standar deviasi itu kita mengukur ya variasi dari data tersebut gitu kan. Gitu. Nah, kemudian ada koefisien variasi atau standar deviasi relatif. Kemudian ada range antar kuartil gitu ya. Oke. Nah, ini range sampel ya. Adalah perbedaan antara ya pengamatan yang paling besar atau nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Mudah untuk dihitung ya. Misalnya contoh ukuran apa namanya darah minimal 113 dan maksimal 170 ini. Nah, jadi range-nya itu apa? 57 itu dapat dari mana? 170 dikurangi 113 ya. Oke, jadi ini skenario-nya itu yang terbaik atau yang terburuk gitu kan. Jadi yang paling tinggi dan yang paling rendah ya. Nah, ini sensitif ke nilai-nilai apa namanya ekstrim yang mungkin ini apa namanya terlalu tinggi ya, nilai ekstrim itu terlalu tinggi atau yang paling rendah. Maksudnya yang paling tinggi dan yang paling rendah gitu ya. Itu nilai-nilai ekstrim ya. Nah, kemudian ini standar deviasi ya. Apa namanya akar kuadrat dari varian ya, standar deviasi. Sigma XI min X bar ya dibagi N min 1.
kelihatan. Masih Alvina terus. Oke. Nah, S memiliki apa? Manfaat apa? Menjadi unit yang sama sebagai variabel aslinya X gitu kan. Kalau katakanlah X ini tadi ukuran ini ya, ukuran darahnya itu mmHg nih ya, milimeter Hg ya. S-nya ini satuannya sama, milimeter Hg, beda dengan varian ya. Satuannya milimeter Hg kuadrat gitu. Karena kan apa namanya? Rumusnya adalah XI min X bar dikuadratkan itu bagi N-1 gitu. Sedangkan kalau ini adalah diakarkan gitu ya. Oke. Kemudian interquartilence. Jadi kalau dalam menghitung interquartilence ya, data itu diurutkan gitu. Kemudian kita mencari Q1, Q dan Q3 gitu kan. Nah, Q1 itu 25% dari data yang terletak di bawah Q1 ya. Sedangkan Q3 itu 25% data terletak di atas Q3. Nah, interquartilence itu ada perbedaan antara ya kuartil yang ketiga dengan kuartil yang pertama gitu kan. Bukan nilai yang paling sedikit dan nilai yang paling besar ya. Kalau itu adalah range ya. Tapi kalau interquartilence itu Q3 dikurangi Q1 gitu. Kalau range itu maksimal dikurangi minimal. Nah, ini kuartil range ya, Q1, Q3, Q2, Q3 gitu kan. Nah, ini sedangkan kalau persentil berarti kalau kuartil itu dari kata kuartal yang berarti 4 gitu kan. Jadi data dibagi menjadi 4 bagian gitu. Tapi kalau persentil itu data dibagi menjadi 100 ya. Nah, ini contohnya ya. Panjang panggilan telepon gitu kan dalam menit ada 1,6 menit, 1,7 menit, 1,8 ini kan. Ini data sudah diurutkan itu kan. Hitunglah sampel min, kemudian varian. Berarti kalau sampel min itu apa? Nanti kalian juga akan mengenal namanya populasi min ya. Kalau min sampel min sama populasi min ya sama aja ya, jumlah data dibagi banyaknya data. Yang beda itu sampel varian sama populasi varian, itu rumusnya beda ya. Beda di penyebutnya aja ya, yaitu yang kalau sampel varian itu dibagi N-1, tapi kalau populasi varian dibagi N gitu kan. Ya ini sampel min, jadi apa ini dijumlahkan aja 1,6 tambah 1,7 tambah 1,8 tambah gini tambah sampai tambah 5 3,3 dibagi banyaknya data ya. Banyaknya data ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali berapa ini? 4 38 bagi 38 itu aja ya, jumlah data bagi banyak data. Tapi kalau varian bagaimana? Kalau varian ya kita harus tahu rumus ininya ya, karena ini sudah ada clue-nya sampel min, maka varian di sini juga sampel varian gitu kan. Itu jadi ini dikurangi apa? Dikurangi sampel minnya, kemudian dikuadratkan gitu kan. Ini dikurangi ini ya, kemudian dikuadratkan, terus kemudian dijumlahkan semua dibagi N-1. Kalau sampel range berarti apa? Berarti banyaknya data data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil, yaitu 53,3 dikurangi 1,6. Nah, kalau interquartile apa? Berarti datanya itu bagi 3 gitu kan. Yang tengah-tengah itu ya Q3 gitu atau median gitu kan. Nah, kita cari dulu Q1, kemudian Q3. Setelah ditemukan nilainya, maka Q3 dikurangi Q1. Nah, jadi ukuran yang sesuai untuk berapa tipe data. Misal, minggu lalu kita sudah mengenal namanya tipe data nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, kalau interval sama rasio gitu kan,
itu kan datanya itu kuantitatif, artinya bisa lakukan operasi matematika gitu kan. Nah, jadi di sini ya cocoknya ya min gitu kan. Nah, min sama median gitu. Kalau min itu kan memang jumlah data bagi banyaknya data. Kalau median itu memang tidak harus kuantitatif ya, tapi kuantitatif juga bisa karena ini data diurutkan gitu kan kalau median intinya gitu ya. Sedangkan kalau nominal sama ordinal lebih cocoknya itu modus gitu ya. Nah, kenapa enggak median gitu? Karena nominal itu kan derajatnya sama gitu kan. Misalnya laki-laki sama perempuan, ini banyaknya laki-laki ada berapa dan perempuan ada berapa. Tapi kalau ordinal itu kan tingkatan gitu kan. Nah, jadi kalau tingkatan itu tidak hanya membedakan tapi tingkatan juga. Jadi kan diurutkan gitu kan. Misalnya lulusan tertinggi gitu kan, dari SD sampai S2 gitu kan. Nah, jadi kan diurutkan yang SD dulu di awal-awal. Jadi medianya nanti di mana? Apakah di di lulusan SMA kah atau di lulusan SMP gitu kan? Oke. Nah, oke. Apa kamu grup data ya? Ini data kelompok. Kalau tadi itu kan data tunggal. Apa kamu ingat bagaimana menentukan ukuran kecenderungan ya, tendensi dalam kelas data gitu kan? Nah ini, jadi tadi data tunggal yang sudah kita bahas ini adalah data kelompok ya. Nanti untuk pembahasan mengenai bagaimana sih data tunggal dikonversi atau dibuat menjadi data kelompok ya. Nanti setelah ini ya. Oke, jadi tugas kalian, tugas satu kalian itu ya secara tidak langsung secara tidak langsung membuat data tunggal ya. Jadi data yang kalian catat setiap hari itu kan data tunggal gitu kan, dibuat menjadi data kelompok gitu kan. Contohnya sudah saya share ya di LMS ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita sudah membuat data kelompok gitu kan. Jadi ini kita belajar cara menggunakan data kelompoknya dulu ya. Sebelum kita membuat bagaimana cara membuat kelompok biar kita tahu ya dari data kelompok ini kita bisa apakan gitu kan. Sama aja ya, dari data kelompok ini kita mencari min, median gitu kan, modus gitu kan. Letak mediannya adalah ini 100/2 gitu kan. Sekarang kita cara bacanya ini ya, cara baca data kelompok ini ya. Jadi data itu kan ada data tunggal, misalnya katakanlah nilainya itu 46, 48, 49, ada sampai 90 gitu kan. Nah, data yang 45 sampai 50 itu ada berapa? Ada 4 gitu kan. Data yang nilainya 51 sampai 56 ada berapa? Ada 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian ini dikumulatifkan gitu kan. Jadi kan median itu kan intinya adalah data itu diurutkan gitu kan, dari yang terkecil ke yang terbesar gitu kan. Nah, ketika diurutkan itu kan ada 100 data nih. Berarti tengah-tengahnya itu apa? Tengah-tengahnya itu kan 50 sama 51 kan. Itu. Ya kan? Nah, di sini letak medianya itu kalau data kelompok. Kalau ini data tunggal berarti kan data yang ke-50 ditambah data yang ke-51 dibagi 2 gitu kan, karena banyaknya data itu genap. Oke. Banyaknya data itu kan genap ya. Tapi kalau data kelompok kita cukup mencarinya itu data yang ke-50 karena ini tidak pasti ya data ke-50 dan data ke-51 karena ini adalah data kelompok ya gitu kan. Nah, data ke-50 itu letaknya di mana? Letaknya itu di mana? Apakah di sini? Tidak. Di sini hanya mencapai data ke-46 gitu. Sedangkan sini mencapai data 77. Berarti otomatis data yang ke-50 itu letaknya di kelas 69 sampai 74 gitu ya. Oke. Data pada frekuensi kumulatif yang memuat 50 yaitu 77 gitu kan. Nah ini, jadi kita harus tahu dulu letaknya itu di sini gitu, ya kan? Nah, batas kelas bawahnya sekarang berapa? 68,5 ini ya. Berarti nilainya itu apakah berarti nilai median itu pasti di atas 68 gitu.
Bahkan bisa dipastikan lagi lebih dari 68,5 gitu ya, supaya lebih detail lagi gitu ya. Oke. Karena bisa aja nilainya itu 69 ya, atau 70 atau mungkin 74 itu bisa aja gitu kan. Tapi yang jelas ada lebih dari 68,5 gitu kan. Nah, sedangkan panjang kelasnya itu 6. 6 itu dari mana ya? 6. Ini ya 69, 70, 71, 72, 73, 74 ya. Jadi dihitung ya. 69, 70, 71, 72, 73, 74 ada 6. Kemudian ini setengah n ya, setengah n ya. Setengah n itu menunjukkan banyak n itu banyaknya data. Setengahnya kan 50 ini ya, 50 dikurangi 46 gitu kan. 46 itu apa? Frekuensi kumulatif ya kelas sebelumnya gitu kan. Gitu. Kemudian dibagi frekuensi kelas median. Ini namanya kelas median karena kelas yaitu kelas yang memuat median yaitu 31 gitu kan. Jadi nilainya berapa? 0,74. Jadi mediannya berapa? 6,72 gitu kan. Oke, jadi nilainya mediannya ini apa namanya 69,72. Apakah persis seperti ini? Dan nanti kalian ketika membuat data tunggal sama data kelompok harapannya itu persis, walaupun maksudnya itu mungkin tidak persis koma-komanya sendiri, mungkin aja 69 atau 70, tapi paling tidak mendekati seperti itu ya. Nah, sekarang modus itu apa? B ditambah P ya, kalikan D1, D2 dibagi D2 tambah D2 ya. Jadi D1 itu sama D2 itu apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sudahnya gitu kan. Jadi kalau median itu menentukan apa namanya posisi ya. Posisinya itu di tengah memang ya. Tetapi kalau modus itu adalah banyaknya data yang muncul gitu ya. Itu harus dipahami konsepnya ya. Misalnya ini data tadi, letak modus berada pada frekuensi apa? 31 karena paling banyak gitu kan. Jadi untuk melihat median gitu kan, memang kita harus melihat frekuensi kumulatifnya ini ya. Sedangkan apa namanya untuk modus itu sini karena pada data yang paling banyak ya. Oke, data yang paling banyak muncul gitu. Yang paling banyak muncul adalah kelas yang antara 69 sampai 74 ini ya. Gitu. Oke, jadi kita fokus kita mengabaikan ini nggak digunakan ya frekuensi kumulatif ya, tapi kita menggunakan frekuensi ini. Frekuensi itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Keseringan gitu atau kejarangan itu. Sering, jarang itu frekuensi gitu kan. Jadi kalau kalian jarang masuk kuliah, ya frekuensinya rendah gitu kan. Kalau kalian sering masuk kuliah, frekuensinya tinggi ya. Oke. Jadi untuk kelas yang 1, 2, 3, 4, 6, 9 sampai 74 ini ada apa namanya 31 gitu kan. 31. Jadi paling banyak muncul gitu kan. Ini berarti apa? Ya, 30 D1 itu apa? D1 31 dikurangi 30 sebelumnya ya. Kemudian 31 dikurangi 30 ditambah 31 kurangi 20 gitu. Nah, kemudian B, jadi modusnya itu nilainya kan minimum itu kan apa namanya? Ini ya, 69 ya. Yaitu 69. Jadi 68,5 lebih gitu kan. Tidak mungkin nilainya itu 68,5, tetapi 68,5 lebih gitu kan. Jadi 68,5 sekian, apa ditambah sekian gitu kan. Nah, kemudian ini panjang kelasnya itu ada 6 ya. Kemudian ini dikalikan ya selisih frekuensi frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ya dibagi ini jumlah selisih ini ya, dua selisih ini ya. Ya, nilainya berapa? 69 gitu kan. Gitu. Nah, 69 ini adalah data yang sering muncul itu 69 gitu. Harapannya ya tepat gitu kan. Misalnya selisih ya paling ya 70 gitu kan. Itu atau memang 69 ya. Nanti kalian bisa membuktikan sendiri ketika ada data tunggal ya dibuat data kelompok seperti ini ya namanya modusnya itu apakah sama apa tidak gitu kan. Seharusnya sama ya.
Nah, kemudian kuartil gitu kan. Letak kuartil ke 1, 2, 3 ditentukan dengan rumus IN per 4 gitu kan. Jadi apa namanya, frekuensi kumulatifnya dengan data itu dibagi menjadi 4 kelompok gitu. Nah, bagi 4 kelompok ya, kuartil ke I, batas bawah kelas ke I, panjang kelas, jumlah kelas sebelum kelas kuartil ke I, frekuensi kelas kuartil ke I ya. Nah, ini ada nilai-nilainya 45 sampai 92 tadi ya, sama ya. Nah, sama dengan apa namanya, median ya, kuartil, karena median itu kan kuartil 2 sebenarnya ya. Median itu kan kuartil 2 sehingga apa, frekuensi kumulatif ini digunakan dalam mencari nilai kuartil gitu kan, karena data dibagi menjadi 4. Kalau data menjadi bagi 4, kalau ini kuartilnya ini berapa? I kuartil pertama gitu kan. Apa? Kuartil pertama ya. Kemudian ini banyaknya kelas ya. Banyaknya data bagi 4. Banyaknya data apa? 100. 100 bagi 4 berapa? 25. 25 kalikan 1. Berarti kalau tadi itu median itu 50, kalau kuartil 1 itu ya 25 gitu kan. Jadi data ke 25 itu letaknya di mana gitu. Nah, ketika kita mau mencari ya data itu apa namanya? Data yang ke 25 itu letaknya di mana? Ya, kita lihat di sini ya. Frekuensi kumulatifnya 4, 8, 16. Ya, ini kan belum ada data ke-25. Nah, data ke-25 itu di sini gitu. Karena ini apa, frekuensi kumulatifnya sudah lebih dari 25 gitu. Ya. Sedangkan kalau kuartil 3 berarti kan kuartil 3 100 dibagi 4 ya, 25 kalikan 3 ya, 75 gitu kan. Kalau 75, tuh, oke. Oke, oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Siapa tadi? Oh, aduh. Ntar ada yang tanya nih. Oke, Rahmat, Duyat Maja, silakan tanya temennya ya, karena temennya itu bisa masuk ya. Tapi kalau semuanya tidak ada yang bisa masuk untuk memasukkan password, ya nanti saya bantu ya. Oke, gitu. Silakan tanya temennya ya. Mungkin temennya ada yang bantu di grup WA ya. Oke. Tadi yang res Resen siapa Resen? Ada yang ingin tanya? Silakan. Oh ya. Gimana nih cara kalian coba bersuara yang Resen langsung aja tanya. Halo? 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 Ya, halo. Oh ya. Namanya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Wangga. Ya Pak, perkenalkan nama saya Wangga, NIM 01 20 10 32 dari Prodi Fisika. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya ini mengenai kuartil. Ya. Ini kuartil ini rumusnya semuanya dari kuartil 1, 2, dan 3 ini rumusnya sama Pak, pi n/4. Atau kalau mencari kuartil 2 beda lagi, kuartil 3 beda lagi. Iya. Oke. Terima kasih. Ini maksudnya untuk kuartil data kelompok apa data tunggal? Kelompok Pak. Kalau tunggal mungkin. Ya kelompok. Oh ya, oke ya. Ya. Kuartil kalau data kelompok ya itu lebih mudah ya. Intinya adalah banyaknya data dibagi 4 kalikan kuartil berapa gitu kan. Jadi kalau kuartil itu kan pilihannya ya, nggak bisa. Bentar, ini enggak bisa ya. Nah ini ya, 1, 2, 3. Pen. Oke. Oke ya. Jadi ini kan data gitu kan. Satu datanya itu apa namanya? Ada 100 gitu kan, ada 100 gitu. Ya kan, ada 100. Jadi ini kalau ditulis itu ya, ini datanya itu ada 4, 1 2 3 4 gitu kan. Kemudian ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi dari sini ke sini datanya sorry. Ini ada 4, 1 2 3 4 ya. Kemudian yang kelasnya ini ada 4 juga, 1 2 3 4 gitu kan. Jadi dari sini ke sini itu ada 8 gitu kan, karena kumulatifnya sampai 8. Nah, nanti di sini ada 8. Nah, di sini berarti kumulatifnya sini sampai sini ada sampai sini ya. Ada 16 gitu kan, ada 16 gitu. Berarti kan kalau kuartil itu data itu dibagi menjadi 4 gitu kan. Sini misalnya ada data gitu kan, dibagi menjadi 4. Ini yang tengah ini kan. Nah, ini tengah ini kuartil 2 gitu kan. Gitu. Kalau yang tengahnya antara ini minimum ya, minimum. Nah, kemudian ini maksimum. Ya. Nah, antara minimum sama kuartil 2 itu kuartil 1, ini kuartil 3 ya. Oke, kayak gini. Ya, nah, kalau kuartil 2 itu kan median itu, sudah kita bahas tadi. Kalau kuartil 1 berarti apa? Data yang ke 25 gitu kan. Yang ini ke 50, ini ke 75 ya. Oke. Kalau yang ini minimum yang pertama gitu kan. Yang ini berarti apa namanya ke 100 gitu kan. Gitu. Ya. Kalau kalau apa namanya? Kalau ini kasusnya jika banyaknya data ada 100 gitu kan. Tapi kalau misalnya ini ada 200 gitu, ya. Berarti ini apa? Berarti ini kan 100 gitu kan. Kalau ini berarti 150, kalau yang ini berarti 50. Kalau ini tetap 1 gitu ya. Jadi data itu dibagi menjadi 4 seperti ini gitu ya. Jadi kalau kuartil 1 ya 1 kalikan 100 bagi 4, kalau kuartil 2 2 kali 100 bagi 4, kalau 3 ya 3 kalikan 100 bagi 4 gitu. Nah, kemudian cara menghitungnya gimana kuartil, misalnya katakan nih kuartil 1 gitu kan, berarti ini diganti menjadi 1 gitu. Kuartil 1 sama dengan batas bawahnya apa gitu kan. Ya, sebelum kita mencari batas bawah, kita harus tahu kelas kuartil 1 itu di mana. Kelas kuartil 1 itu di sini 63 6 68 kayak gini kan. Nah, kemudian
batas bawahnya berapa? 62,5. Berarti nilainya itu kuartil 1 itu 62,5 lebih sekian gitu kan. Gitu. Nah, kemudian lebihnya itu apa? Lebihnya itu ya ini P kalikan ya IN bagi 4 dikurangi F bagi F gitu kan. IN bagi 4 berarti I 1 kalikan 100 bagi 4 dikurangi F. F itu apa? Jumlah frekuensi sebelumnya. Jumlah frekuensi sebelumnya apa? 4 tambah 4 tambah 8. Ini ada jumlah frekuensi sebelumnya. Yaitu 4 tambah 4 tambah 8 berapa? 16 gitu kan. Ini frekuensi kumulatif kayak gini. Nah, kemudian setelah itu dibagi F. F itu frekuensi kelas ini, kelas kuartil satunya yaitu 30 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi nilainya adalah 64,3. Intinya adalah kuartil 1 ini ya nilainya ya ini ya masih dalam masuk kelas ini ya gitu. Ya. Oke. Ya, nanti di sini ya. Oke. Ini ada latihannya nanti ya. Oke. Standar deviasi sampel ya. Sekarang standar deviasi ya dan variansi ya. Ada namanya sampel, ada namanya varian ya. Untuk sampel itu dibagi N-1, sedangkan untuk varian itu dibagi N gitu kan. Untuk standar deviasi populasi itu bagi N. Jadi perbedaannya itu di sini gitu. Nah, kenapa beda ya? Bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi gitu kan. Ketika misalnya ada 100 mengukur tinggi badannya ya, standar deviasinya berapa? Kita harus menghitung semua, menghitung atau mempertimbangkan semua mahasiswa dari 100 orang itu ya. Namun jika sampel gitu kan, kita ambil sebagian, katakanlah ambil 20 gitu. Nah, ditemukanlah nilai standar deviasinya yaitu sekian gitu. Maka nilai itu harapannya itu adalah namanya seperti nilai untuk 100 orang gitu ya. Jadi kita menilai 100 orang diwakili 20 orang gitu kan. Nah, tentunya ya nilainya ya tidak mungkin tidak mungkin aja tidak sama gitu, tapi harapannya itu ya sama gitu kan pendekatan gitu kan. Nah, makanya rumusnya ya N-1 seperti ini ya. Gitu, makanya rumusnya agak beda gini ya. Tapi kalau untuk rata-rata sama ya, jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, untuk variansi simbolnya ya S kuadrat yang ini ya. Yang ini sigma kuadrat. Nah, nilainya ini ya. Untuk data kelompok ini kan caranya ya FI gitu. Kita menentukan nilai tengah gitu kan. Nah, nilai tengah ini ya antara 45 sampai 50 gitu kan. Nah, 45 gitu kan. 55 65 75 oh sorry 45 46 47 48 49 50 ya. Ada 6 gitu kan. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya ya yang ketiga 45, 45, 46, 47 gitu kan. Nah, ini kan 48, 49. Nah, jadi nilainya adalah antara 47 sampai 48 gitu kan, yaitu 47,5 gitu ya. Jadi datanya itu memusat ya per kelasnya itu di nilai tengah ini. Nilai tengah itu ya median gitu kan. Median per kelasnya gitu kan 47,5, 53,5, 59,5. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang mewakili ini gitu loh, yang mewakili kelas-kelas ini ya. Kelas-kelas 45 sampai 50 diwakili oleh 47,5. Jadi 47,5 itu mencerminkan angka 45 sampai 50 gitu kan. Sedangkan 53,5 itu mencerminkan 51 sampai 56 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini dikuadratkan gitu kan, nilai tengahnya dikuadratkan, kemudian FI dikalikan XI. FI itu frekuensi ya, frekuensi kelasnya ada 490 dan seterusnya. Kemudian dikalikan XI kuadrat ini sama ini 47
40 itu berapa nih? 478.063 ini kan. Nah, standar deviasinya apa ini? 478.063 ya, dikurangi apa? FIXI dibagi apa namanya? Bagi N-nya ini ya. Gitu. Nah, ini rumusnya ya, sigma fxi dikurangi apa? Sigma fxi kuadrat. Jadi fx tadi jumlahnya dikuadratkan gitu, dibagi n gitu. Ya kan? Kemudian apa namanya? Dibagi banyaknya data dikurangi 1 ya. Jumlah ini banyaknya data ini kan ada 100 gitu kan. Jadi dikurangi 1, nilainya 8,021. Tapi kalau kita menggunakan rumus populasi itu nilainya 63, kalau sampel nilainya 64 ya. Jadinya beda ya, tergantung nanti soalnya mau apa, populasi atau sampel. Namun jika tidak menyebutkan populasi atau sampel ya defaultnya ya itu berarti rumusnya itu apa, rumus sampel gitu kan. Oke, sudah selesai ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Oke. Kira-kira dari kalian ya, itu yang paling bingung itu apa? Yang paling bingung? Oke, nggak ada yang bingung ya. Kalau nggak ada yang bingung ya, misalnya ini, kalian bisa berlatih ya, berlatih di Excel gini kan. Oke ya, oke, banyak semuanya bisa join ya. Jika ada masalah selesaikan dengan temennya ya. Oke. Terima kasih yang sudah membantu ya, membantu temennya untuk bisa join dan bisa absen. Untuk intinya kita pada pertemuan kali ini kita itu belajar apa sih? Belajar tentang ini loh, median ya, kemudian modus ya kan, range, kemudian apa namanya, Q1 gitu kan, Q3 gitu kan, IQR gitu kan, IQR. Kemudian kita belajar mengenai apa lagi, standar deviasi sampel, variansi sampel gitu kan. Kemudian sigma gitu kan, sigma yaitu standar deviasi untuk populasi. Kemudian sigma kuadrat kayak gini. Nah, ini kan ini populasi. Nah, kemudian kita bedakan menjadi apa namanya, untuk data tunggal gitu kan. Kemudian ada data kelompok gitu kan. Bukan data majemuk ya, tapi data kelompok gitu kan. Oke. Kalau kalimat itu kalimat tunggal, kalimat majemuk, tapi kalau apa namanya, data itu data tunggal, data kelompok gitu ya. Oke. Ini yang akan kita yang dipelajari ya, yang sedang kita pelajari itu ini semua ya. Jadi kalian harus memahami semuanya gitu kan. Nah, sekarang kita praktek nih, praktek ya. Prakteknya itu paling enak ya, paling mudah itu di Excel gitu kan. Nah, kita mau praktek ada berapa data gitu kan. Ada katakanlah yang mudah aja ya, 15 data gitu kan. Nah, datanya sekarang ya. Ini untuk data tunggal ya.
data tunggal itu ya datanya ya misalnya data apa ya, nilai mahasiswa ya dari 15 gitu, nilainya 50 sampai nilainya itu 100 gitu kan. Gitu. Ini range between ini adalah mengacak datanya sembarang, kita nggak tahu gitu kan, gitu. Kayak gini gitu kan, gitu. Data ini itu data yang apa namanya kita acak ya, nggak tahu ya. Nah makanya kita copy dulu gitu kan, paste spesial angkanya aja gitu kan. Kemudian kita letakkan di sini gitu. Jadi ini datanya sudah nggak acak lagi ya. Nanti kalau nggak seperti itu apa namanya? Kalau tidak seperti ini ya nanti berubah-ubah terus ya. Makanya harus paste spesial gitu kan. Nah kemudian seperti ini, kemudian ini ya filter gitu kan. Nah kayak gini. Nah kita urutkan apa namanya sort smallest to largest gitu kan, gitu. Oke, ini untuk data. Oke, ini untuk data yang kita olah ya. Oke. Sedangkan kalau ini adalah data awalnya itu kan, data awalnya seperti ini gitu. Ini yang data yang kita olah gitu kan. Nanti biar tahu bedanya gitu. Nah ini Pak, yang mau bertanya Pak. Ya silakan, siapa namanya? Nama saya Danar Dermawan, NIM 04201026 Pak. Oh iya, silakan Danar. Untuk share screen-nya Pak tidak kelihatan Pak. Nah, dari kami tidak bisa melihat Pak. Oh iya ya, oke. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Oke ya, langsung aja ngomong ya ketika nggak kelihatan. Memang kadang posisi saya seperti apa, posisi kalian seperti apa, tidak saling tahu gitu ya. Oke. Seperti ini sudah kelihatan ya Excel-nya, Danar? Sudah Pak? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oh, berarti ini saya mengulang nih dari awal ya. Buka awalnya ini, buku satu ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini itu kita belajar ini. Kalian harus paham ya, setelah pertemuan ini kalian harus paham apa itu median, modus, range, kuartil 1, kuartil 3, IQR itu interquartile range, standar deviasi, ya, kemudian variansi, sigma itu standar deviasi untuk populasi, sigma kuadrat standar deviasi untuk standar deviasi variansi untuk populasi ya, baik data tunggal maupun data kelompok. Kalian harus paham itu semua gitu ya. Oke. Ini contohnya ya, data tunggal gitu kan. Ada contohnya ini ya, ada 15 ini. Saya kembalikan lagi lah ini ya. Oke. Ini contohnya ini ya, ada 15 data ya. Katakanlah nilai ya, nilai mata kuliah gitu kan, mahasiswa ada nilainya 87, 62. Ini mahasiswa pertama 87, mahasiswa kedua 62, mahasiswa ke-9 nilainya 98 gitu kan. Nah, bagaimana cara menentukan apa namanya mediannya gitu kan. Nah, median itu kan urut, kata kuncinya adalah urut. Jadi kita urutkan ya, data yang terkecil ke data yang terbesar gitu. Kayak gini. Ya, ini median gitu kan. Data urut. Karena ini ada 15 gitu kan. Berarti data yang ke 7,5, bukan yang ini ya. Ini untuk nomoran ya apa namanya? Responden ya, responden ke-4, responden ke-3. Jadi kalau sudah diurutkan ini ya, berarti kalau ada 15 itu ini ya, antara ini sama ini gitu kan. Jadi medianya itu ini gitu ya. 71 gitu kan. Jadi medianya nilainya adalah 71 gitu. Oke. Untuk membuat data kayak gini tadi gimana? Kelewatan ya? 87 kayak gini. Oke, kalau membuatnya itu seperti ini ya. Sama dengan range between kayak gini. Nah. Range between ya. Sorry. 50 sampai 100 kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini kan. Kalau ini kan kalau kita apa namanya? Nah, ini berubah terus, biar nggak berubah, copy ya, paste
spesial kayak gini ya. Kalau tadi saya dapatnya datanya yang ini ya. Gitu. Oke, kayak gitu. Kemudian modus. Modus itu data yang sering muncul gitu. Paling enak memang apa namanya? Kita urutkan juga gitu kan. Ini 52 ada 1, 53 ada 1, 56 ada 1 gitu kan. Jadi misalnya nih frekuensi gitu kan. Frekuensinya 52 1 gitu kan. 53 1, 56 1, 62 1, 64 1, 66 1, 71 ada 2, 81, 83 1, 87 1, 94 1, 95 1, 98 2 gitu kan. Jadi modusnya apa? Modusnya ya ini ya 71 sama berapa? 98. Ingat ya bahwa modus itu data yang sering muncul. Berarti modusnya ada 2, 71 sama 98. Nah, bagaimana jika misalnya ini 1111 semua atau 222 semua? Kan modus itu data yang sering muncul. Jadi ya kalau seperti itu nggak ada modusnya ya. Kalau seperti itu nggak ada modusnya. Harus apa namanya modus itu lebih dari yang lain gitu kan. Frekuensinya lebih sering muncul dibandingkan yang lain. Oke. Kalau range ya. Kalau range berarti range-nya berapa dari 15 data ini? Berarti kan data yang paling besar ini kan 98 dikurangi data yang paling kecil kayak gini 46 gitu kan. Nah, kalau rumus-rumus ini ya, rumus-rumus ini itu ada rumus di apa namanya di Excel gitu kan. Kalau min, oh sorry, ini ada lagi nih min gitu kan. Min itu rata-rata ya, min atau rata-rata ya. Oh ya ini rata-rata. Oke. Kalau rata-rata kan ini jumlah data, gini kan dibagi banyaknya data, gitu kan. Ini jumlah data, sum, gitu kan. Oke. Nah, kayak gini ya. Berarti banyaknya data ada berapa? Banyaknya data ada 15, gitu kan. 75,33. Nah, rumusnya ini di sini ada nih min, gitu kan. Kalau di Excel gitu kan sama dengan average, gitu kan. Average. Nah, average. Nah, 75,33 gitu kan. Kalau median ya, median ini aja gitu kan. 71 gitu kan. Kalau modus coba ya modus ya, modus 71 juga ya. Kalau ini kan memang ada 98 atau 71, memilih salah satu ini ya modusnya ya. Makanya jangan mengandalkan Excel gitu kan, tapi kita harus tahu konsepnya juga gitu kan. Oke, karena nanti milih salah satu ini ya. Nah, untuk range ya, range nggak ada ya range. Oh, nggak ada ya range. Range yang maksimum minimum gitu kan 46 gitu kan. Max kayak gini ya, max. Nah, nilai max maksimumnya dikurangi minimum. Ya, minimum. 46 gitu ya. Oke, sekarang kalau apa namanya? Kuartil 1 ya. Kuartil 1 bagaimana gitu kan? Kalau kuartil 2 itu kan median ya. Ini kuartil 2 ya. Kuartil 2 jelas ya. Oke, kalau kuartil 1 gitu kan. Kuartil 1 adalah apa? Ini kan mediannya antara ini sama ini gitu kan, gitu. Nah, kalau kuartil 1 berarti kan antara ini ya. Oke, kita batasi ya. Dengan ini gitu kan, gitu. Berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Oke. Berarti tengah-tengahnya berapa? 1 2 3 ya. 4 5 6 7.
Ada yang bisa menjawab? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengah-tengahnya ini. Ini benar nggak tengah-tengahnya? 1, 2, 3. Iya, Pak. 62. 62 gitu kan? Oke. 62. Terus kalau misalnya Q3 gitu kan? Berarti kan antara ini ya dengan ini gitu kan? 1, 2, 3. Nah, terus 1, 2, 1, 2. Ini kan 11 dengan 98, ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kah? Apa antara kedua ini ya? Ini? Apakah antara 87 sampai 94? Nah, apakah ini? Ataukah ini? Ini 2. Kok nggak sama ya? 7, 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mediannya nomor 11 aja, Pak. Oh, ini kah? 87 ini kah? Lain, Pak. Mediannya 1 aja, Pak, enggak 2. Oh ya, nomor 11 ini, 87 ini ya. Oh, medianya. Iya, Oh Pak. ya, sorry. Medianya itu yang ini ya. Sorry, karena ini kan banyaknya data gitu kan. Oh, berarti medianya yang ini aja ya. Ini medianya ya. Oke. Ini medianya ya. Oke ya. Oke. Makasih mengingatkan. Siapa namanya nih? Halo? Anjas, Pak. Oh, Anjas. Oke, terima kasih Anjas. Nah, medianya karena banyaknya data itu 15, maka 71 gitu kan. Tapi kalau genap, misalnya 14 gitu kan, banyaknya data, maka data ke-6 sama data ke-7. Oke, terima kasih Anjas. Nah, kemudian untuk kuartilnya gitu kan, untuk kuartilnya kan berarti antara ini sama ini gitu kan. Berarti ada berapa data? 1 sampai, ada 8 gitu. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengah 8 gitu. Berarti kan 4 sama 5 gitu kan. Ini, nah kayak gini, 4 sama 5. Berarti kuartilnya itu 62 ya, ditambah 64 dibagi 2 gini kan. Berarti kuartilnya berapa? 63 gitu kan. Kalau misalnya kita menganggap ini ada 8 data gitu kan, sampai sini gitu kan, berarti kuartil 3, 63 gitu. Nah, kalau kuartilnya itu yang kuartil 3, berarti apa? Antara ini sama ini gitu kan. Nah, kayak gini ya. Berarti 87 ditambah 94 gitu kan, dibagi 2 gini. Jadi berapa? 90,5 gitu kan. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Berarti kan ini datanya 11 sampai 15 kayak gini kan, tengah-tengahnya ini. Gitu. Nah, kalau di Excel bagaimana kuartil 1? Nah, ini ada kuartil ini ya, exclusive in Nah, eksklusif ya, eksklusif ini ya. Ini kuartilnya 1. Kuartil 1. Loh, kok 62 gitu? Gimana ini? Sama dengan berarti beda dong, ya kan? Kuartil eksklusif
Izin menanggapi, Pak. Oh iya, silakan. Siapa namanya? 7 Olivia, Pak, dari Prodi Fisika. Ya, silakan. 71-nya yang median tengah nggak diikutkan, Pak, nggak dihitung. Jadi ada 7 aja yang di kuartil 1. Jadinya 62 aja kuartil, mohon maaf, kuartil 1-nya 62. Karena 71 kuartil 2-nya ini nggak diikutkan, Pak. Oh iya ya, oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih, terima kasih. Oke, jadi apa namanya dalam menghitung ini gitu kan, nah kita nggak melibatkan yang ke-8 yaitu 7 gini kan, ada 7 data aja gitu kan yang dipertimbangkan, jadi urutannya itu urutan 7 gini kan, jadi 1, 2, 3 ya, ini 1, 2, 3 tuh kalau 7 berarti kan data keempat gitu kan. Jadi kayak gini ya. Oke, jadi kuartilnya adalah 62 gitu kan. Gitu. Kemudian kalau kuartil 3 gitu itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Berarti kan datanya ada berapa? 7 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi data ke-4 gitu kan kuartilnya ya. Berarti 94 gitu. Wah, sesuai ya, sesuai yang di apa namanya dapat tadi Olivia gitu kan, yang disarankan Olivia. Jadi mana yang sesuai ya ini ada dibuktikan dengan rumus yang ada di Excel gitu kan. Ya, jadi 6294. Jadi dalam menghitung kuartil ini 71-nya dibuang sehingga datanya ada masing-masing ada 7 gitu kan. Untuk data tunggal gitu kan. Nanti kalau datanya untuk data tunggal, untuk banyaknya data ganjil gitu. Kalau banyaknya data genap ya beda lagi nanti ya kasusnya. Nah, ternyata ini kan ada, ini namanya eksklusif gitu kan. Eksklusif itu X, jadi eksklusif itu tidak masuk gitu kan. Nah, ada juga nih kuartil inklusif gitu kan. Kuartil inklusif. Nah, ini kuartil inklusif ya. Nah, ini berapa? 63 gitu kan. 63. Kemudian kalau ini 90,5. Olivia, tadi saya benar Olivia. Gimana Olivia? Ya. Jadi apa kalau inklusif itu dimasukkan ya? Kalau inklusif itu dimasukkan ya, baik apa namanya ini ya, angka 71 ini dimasukkan ya. Jadi yang inklusif itu nilainya nih 62 sama 63. 62 sama 64 ya, 62 tambah 64 dibagi 2 itu 63. Terus sedangkan 87 94 dibagi 2. 87 tambah 94 2. Ya kita sama-sama di Excel-nya ini sama ya. Oke. Yang ini eksklusif, ini inklusif gitu. Oke. Kalian tahu ya maksud dari eksklusif? Eksklusif itu oh kamu masuk kelas eksklusif, berarti kamu disendirikan dibandingkan yang lain gitu kan. Tapi kalau inklusif itu tidak ada yang dikeluarkan itu. Kalau ini eksklusif itu ada yang dikeluarkan, yaitu apa? Angka ini itu dikeluarkan ya. Oke. Angka 71 karena posisinya ini median dikeluarkan. Nah, nanti kalau untuk data genap wah lebih ya. Nanti kita tinjau juga ya, kalau masih sempat ya. Kemudian untuk Q2 itu adalah median ya. Kita tahu bahwa nilainya 71 gitu kan. Nah, bagaimana jika menggunakan rumus kuartil gitu kan? Baik kuartil eksklusif maupun kuartil inklusif gitu kan. Kuartil eksklusif ini eksklusif gitu kan. Kita kuartil 2 ini kan. Nah, nilainya 71 sama gitu. Kalau kuartil inklusif itu kan ini harus
Tes. Masuk, Pak. Oke. Hmm. Oke, kelihatan lagi ini ya. IQ R gitu kan. Koneksi saya enggak stabil. 94 dikurangi 62 ini kan. Nah, ini 32. Nah, ini kalau inklusif ini 7,5 ya. Oke, ini inklusif. Seperti ini ya. Untuk standar deviasi ya sama variansi. Nah, standar deviasi rumusnya apa? Paling gampang variansi dulu ya. Yaitu jumlah data ya, jumlah ini ya, jumlah setiap data dikurangi oleh min-nya ini ya. Gitu. Kalau lebih gampangnya ini insert ini kan. Kemudian data dikurangi 52 ya, dikurangi nih rata. Ini tapi ininya tetap gitu kan, semuanya dikurangi rata-ratanya gitu kan. Nah kayak gini. Nah kayak gini kan. Biar nggak bingung, novel ya. Begini. Data min. Setelah itu rumusnya ya, setelah data dikurangi min, data tersebut dikuadratkan itu kan. Nah, ini dikuadratkan. Ini kuadrat. Semuanya dikuadratkan, kemudian semuanya dijumlahkan gitu kan. Sum gitu kan. Nah, kemudian semuanya ini dibagi 14 karena banyaknya data ini kan dikurangi 1. Jadi variansinya berapa? 273,381. Kalau menggunakan apa namanya Excel apa kayak gini, varian ya, sampel ya, varian sampel, kemudian nah ini sampel stdef s 16,5 sama ya gitu. Nah kalau populasi bagaimana? Kalau populasi ini kan tadi ini dibagi ini ya, ini dibagi 14. Kalau ini tetap ya. Kalau populasi ini dibagi 15. Nah, 255 gitu kan. Jadi kalau sigma kuadrat gitu kan.
sigma kuadrat itu ini nilainya sama dengan ini gitu kan. Nah, ini bisa dilihat ya, var populasi gini ya, ini untuk rumus ya, mencocokkan gitu kan, benar tidak pekerjaan kita. Nah, sama gitu ya. Kalau sigma saja berarti sama dengan akar dari ini ya, akar dari ini. Nah, salah. SQRT gini kan 15. Kalau ini sama dengan standar populasi gitu kan, populasi ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini untuk data tunggal gitu. Nah, kalau data kelompok bagaimana? Oh, data tunggal. Ini untuk data ganjil gitu kan. Untuk data ganjil. Kalau data yang genap ya. Kalau data genap bagaimana? Ini kan 15 itu kan. Nah, kalau data genap ya kita coba aja ya, nomor ya, data itu kan. Nomornya 2, 3, 4, 5. Nah, genapnya itu katakanlah sampai sorry. Nah, 18 ya, 18. Datanya and between 50 sampai 100 gini ya. Oke. 8. Nah, kayak gini ya. Nomor data kayak gini. Kemudian ini kita copy ya, jadi bentuk awalnya ya, sehingga nggak berubah gitu kan. Nah, ini berubah lagi ya ini ya. Karena apa? Karena random gitu kan. Nah, supaya nggak berubah kayak gini gitu ya. Nah, kemudian yang ini ya, kita urutkan lagi tadi. Urutkannya gimana ya? Urutkan gitu kan. Yang terkecil ke yang terbesar gitu kan, 53 gitu kan. Sehingga kita tahu bahwa nilai minimumnya gitu kan 53 gitu. Kemudian nilai maksimumnya kita tahu ya ini 100 gitu kan. Nilai maksimumnya 100. Untuk range-nya gitu kita juga tahu ya 100 dikurangi 53 kayak gini ya. Untuk rata-ratanya ya jumlah data bagi banyaknya data gitu kan. Biasa standar ya. Average sini. Nah, jumlah data bagi banyaknya data 77 gini kan. Nah, untuk sekarang ini pertanyaannya untuk Q1 ya, Q2 atau median. Kemudian ada Q3. Q3. Nah, ini yang agak rumit ini. Oke. Nah, Q1 Q2 ya, Q2 dulu yang mudah gitu kan. Nanti kita bicara eksklusif, inklusif juga di sini ya. Eksklusif, inklusif gitu. Gitu kan. Nah, untuk Q2 gitu kan, Q2 itu kan atau median gitu kan kita menyebutnya gitu kan. Di sini aja ya. Median ya. Median, rumus median ya. Berarti kan tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nih 78,5. 78,5 itu mana? Ya ini. Ini kan 18. Berarti kan data ke-9 sama data ke-10 nih ya. Ini yang mediannya itu di sini gitu ya. Tengah-tengahnya ya. Antara 77 sama 80 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau eksklusif gitu kan. Kalau eksklusif itu bagaimana? Ya. Ya, eksklusif itu tadi si siapa itu yang dari fisika itu mengingatkan
bahwa yang mediannya tidak dimasukkan gitu ya. Berarti Pak, ini ada 53 sampai 76 gitu. Berarti tengah-tengahnya berapa gitu. Ya. Oke. Jadi saya pisahkan dua untuk rumus Excel sama rumus apa maksudnya berdasarkan perhitungan kita sama rumus Excel ya. Ya ini 8 berarti 4 sama ini berarti kan 63 gitu kan. Nah, 63 gitu kan. Eksklusifnya itu 63 ya. Jadi kita hanya mempertimbangkan ini ada sampai 8 gitu kan. Data pertama data yang diurutkan ya ini ya 1 sampai 8 kayak gini ya. Berarti kan ini 63 gitu kan. Sedangkan kalau Q3 gitu kan, berarti kan ini ada 1, 2, 3. Nah, datanya ini ya 94 sama 95, berarti kan 94,5 gitu kan, 94,5 gitu ya kayak gini. Apakah seperti itu juga ya? Kita coba ya. Eksklusif kuartil eksklusif gitu kan. 163 sama ya gitu. Kemudian kalau kuartil eksklusif 94,25 gitu. Loh kok bukan 94,5 ya, tapi kok 94,25 gitu. Gimana ini ya? Yang eksklusif ini. Kalau 63 oke jelas ya. Kalau 63 itu karena ini semuanya 63 ya, dari 63 ini. Kalau ini harus dari 94 tapi kok bukan apa namanya, bukan 94,5 tetapi 94,25 ya. Jadi ini salah ya, ini salah. Ini kira-kira apa ini? Tapi yang jelas yang benar itu yang ini ya. Ini rumus Excel ini ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu ya dengan konsep kita kemudian dicocokkan dengan Excel benar apa tidak kan. Nah, berarti ada yang salah nih. Apa ini yang kira-kira yang salah ini? Ya. Nggak ada yang bisa menjawab? Delapan puluhnya mungkin Pak nggak usah diikutin Pak. Iya, 80-nya memang tidak diikutin. Ini kan saya hanya mempertimbangkan nih 81 sampai 100 ini. Ya, dari 11 sampai 18. Ini yang di pertimbangan itu ini ya. Oke. Jadi 81 ini ya. Ini nah, oke ini ya. Satu ini ada berapa ini? Ada 8 ini ya. Ada 8 data ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 80 benar, jelas tidak diikutkan itu kan. Nah, ini ya kalau dibagi lagi gitu kan. Kalau ini ya kita bagi lagi gitu kan. Nah, saya masukkan di sini aja ya, 80 gitu kan. Nah, ini insert ya. Coba kalau ini ya. Nah, ini ya.
ini ya adalah 80,5 ya, 80,5 gitu kan. Kemudian yang ini adalah 81,5 gitu ya. Oh sorry, delete ya. Ini 80,5 jelas karena 80 tambah 81 dibagi 2. Kalau ini kan 81 ditambah ini bagi 2 gini kan. Gitu. Nah, kalau ini gitu kan. Ini ada berapa? Ada 9 ya. Berarti kan oke, jadi ini ya dimasukkan ini ya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, 1, 2, 3. Nah, 16 gitu kan. Ada 16. Kalau kita bicara seperti ini ada 16 data gitu. Tengah-tengahnya berapa berarti tengah-tengahnya? Berarti kan tengah-tengahnya ini ya antara 8 sama 9 ya. Oke. Antara 8 sama 9 tengah-tengahnya ya. Oke. Oke, coba kayak gini kan. Semoga internetku nggak putus lagi ya. 94. Nah, sekarang kalau yang 9 ini berapa? Berarti 94,5. kan 9 ini 94,5 itu. 94,5 ya. Tahu ya 94,5 Ya, itu dari mana? 9 ya 94,5 ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau antara 8 sama 9 berapa? 9, Antara 8 sama 9. 94,25. Nah, 94,25. Nah, 94,25 ini adalah ini. Ya. Ini 94,25. Jadi kuartil 3-nya itu 94,25. Sebenarnya kuartil 1 itu sama ya, seperti itu membuatnya, mengerjakannya. Cuman karena ini kebetulan data yang keempat sama data kelima berdasarkan urutannya itu nilainya sama gitu kan. Jadi tepat aja sama ya. Kalau ini kan memang beda, jadi memang caranya yang disarankan siapa tadi yang dari fisika lupa saya, Olivia ya kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang kalau inklusif bagaimana? Kalau inklusif kan ini masuk gitu kan, ini masuk gitu kan. Jadi datanya ada 9 ya sampai sini ya. 9 berarti kan data 9 berarti kalau 9 itu berarti data kelima gitu kan. Ini kan inklusif kan. Nah, berarti nilainya adalah 63. Ya kan? Nah, kalau kuartil 3 ya, kuartil 3 berarti kan ini masuk gitu kan. Ini masuk. Berarti kan ini ada berapa nih? Ada 9 gitu kan. Berarti data yang kelima juga ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 juga ya. Berarti nilainya adalah 94 gitu kan. Nah, coba di sini apakah benar apa tidak itu di Excel gitu. Jadi intinya ada kita masukkan ini ya. Tadi ya. Apakah sama ya? Gitu, kuartil inklusif. Ya. Kita masukkan ini arenya ya. Kemudian 1 gitu kan. 63,5. Wah, ternyata beda ya. Gini ya. Kemudian kalau ini bagaimana ini? Ini berarti kan kuartil ya, inklusif. Ini ya. Nah, inklusif ya. Dan 3 92,5. Wah, ini gimana ini? Kok beda seperti ini? Ada yang bisa menjelaskan atau mau menjelaskan? Oke. Jadi kalau seperti ini ya, ini kan inklusif itu artinya masuk gitu kan. Ya, yang masuk itu ya apakah keduanya ini masuk? Ya, benar masuk. Tapi ingat juga ada yang lebih masuk lagi yaitu ini ya.
78,5. Ya, ini batasannya ini di sini gitu ya. Jadi kalau ada data ini ya seperti ini ya. Sampai sini ya. Jadi, copy. Nah, sini aja ya. Nah, seperti ini 77 gitu kan. Di sini juga ada namanya 78,5 gitu kan. Nah, seperti ini 78,5 datanya ya. Oke, 53 ini kan. Ini 1 2 3 gitu kan. Masuk sini kan. Oke. Nah, ketika 78,5 ini kan data 87. Jadi di sini juga apa namanya, ada datanya lagi gitu kan. Itu. Begitu juga sini gitu kan. Nah, ini ya. Seperti ini, 1, berarti datanya 2, ya 3 kayak gini. Ini datanya seperti ini. Kemudian sampai sini ya. Oke, 18, ada 18. Ini kenapa ini fotonya nih, Alvatar Vivari. Nah, 18 seperti ini ya, ada 18 ya. Ini kan tengah-tengahnya berarti berapa? Berarti tengah-tengahnya kan ini ya, data ke-9 sampai data 10 gitu kan. Oke. Oke, kalau ini kan ada 18. Ya kan? Kalau ini ada 9. Benar ya, ada 18 ya. 53, 53, 54, 62, 33, 52, 53. Sampai 18. Kok sampai 18 ya? Sebentar ya. Benar ya. 77, 18 setengah. Oke, 18 ya. Berarti kan tiga koma lima berarti kan benar ya. Ini ada berapa? Ada 8 gitu kan. Kalau yang ini ada, ini kan ada, kalau 8 berarti kan ini ya 6, 9, ini kan 9 ya, setengah, ini juga 9 ya, setengah gitu kan. Jadi jawabannya itu antara ini ya, antara ini. Nah, antara 6 data ini. Data ke-10 itu berapa? Data ke-10. Berarti kan data ke-10 itu 63 sama ini. Nah, 64. Berarti kan antara 63 sama 65. Berarti kan data ke-10 itu 64 gitu kan. Nah, sekarang antara 9 sama 10 berarti apa? 63,5 ya. Kayak gitu ya. Jadi 78,5-nya ini masuk. Nah, gini ya. Jadi jawabannya yang benar adalah 63,5 gitu. Nah, kemudian kalau yang ini sama aja ini kan. Tapi gitu kan. Paste kayak gini ya. Nah, cuman 78,5-nya itu di sini. Kayak gini ya. Kemudian ini, nah seperti ini ya.
Nah, seperti ini ya. Jadi nomornya berapa? Nomornya ini ya, 18 kayak gini. Sama ya, gitu. Jadi nilainya adalah antara ini sama ini gitu, ya. Oke. Nah, nilai yang ke-9 itu berapa? Berarti kan rata-rata antara 88 sama 94 gitu kan. Jadi 88 ditambah 94 dibagi 2 gitu. Nah, 91 gitu kan. Nah, berarti nilainya average 92,5 gitu kan. Nah, sama gitu. Inklusif. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Mudah ya Q1-nya. Dan untuk standar deviasi IQR-nya tinggal dikurangi aja. Jadi ini salah ya, ini salah ya. 63 kalau jadi sama 9 salah benar ya. Ini salah ya, ini salah. Ya, kemudian yang inklusif malah salah semua ini ya. Itu caranya ya. Oke. Untuk ini nggak diakses ya? Nggak bisa diakses. Oh, bisa diakses ya. Nah, nanti ini apa ini kan? Saya ini. Ayo, kalau ada yang ingin kita diskusikan, boleh ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, namanya siapa? Nama saya Asmajaya, NIM 0420 1020. Itu Pak, kalau Oke. misalnya di soal itu yang ditanya kuartil itu pakai eksklusif atau inklusif, Pak? Oke, kalau kamu sendiri lebih mudah mana? Eksklusif apa inklusif? Kalau dua-duanya bisa sih, Pak, cuma bingung Pak kadang pakai di mana nanti kalau di soal itu. Nah, kalau kamu di sekolahan SMA pakai eksklusif apa inklusif kira-kira? Pakai eksklusif, Pak. Pakai eksklusif ya. Ya, jadi pakai eksklusif ya. Jika tidak ditanyakan ya harus inklusif gitu. Kecuali kalau harus ditanyakan pakai inklusif gitu ya. Karena dari segi pengerjaannya kan lebih mudah ya. Eksklusif ada rumusnya gitu kan. Rumusnya apa kalau eksklusif? Cek. Nah, Pak. Apa salah tadi, Pak? Rumusnya. Kalau yang Q1 Kak, Pak. 1/4 N, Pak.
Oke. Kalau rumus 1/4 ya atau rumus 3/4 itu kan rumus untuk data kelompok ya. Tapi kalau ini kan apa namanya data tunggal gitu kan. Nah, misalnya kita mau cari ini kuartilnya gitu kan. Berarti apa nih? Kuartilnya berarti kan kuartil ini kan ada 15 data ini kan. Ini 15 data. Ya kan yang sudah kita urutkan kayak gini. Berarti kan berarti data ke berapa ya dari data yang sudah diurutkan itu kan. Jadi kan coba pakai kalau rumus median itu kan n plus 1 per 2 ya untuk data ganjil ya. Ya berarti kan kalau ganjil itu berarti n-nya itu kan 16. 15 tambah 1 16. 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 8. Kuartil 1 bagaimana? Berarti kan n plus 1 bagi 4. Banyaknya data ada berapa? 15. Berarti kan 16. 4 gitu kan. Berarti 62. 1, 2, 3, 4. Kayak gini ya. Nah, kalau kemudian kalau misalnya n apa namanya kuartil 3 4 gitu kan. Kemudian kalikan 3 gitu kan. N plus 1 bagi 4 berapa ya? Ini kan 4 ya, kalikan 3 gitu kan. 4 kalikan 3. Berarti data yang ke 12 gitu kan. Data yang ke 12. Berarti berapa? 94 kayak gini. Gampang kan untuk data ganjil gitu kan. Nah, bagaimana jika data genap gitu? Jika data genap ya, ini untuk mencari kuartil ya, kuartil ya. Kuartil. Kuartil data tunggal ya. Bukan data kelompok. Data kelompok tadi 1/4 tadi, sama 3/4. Sebenarnya data kelompok itu 1/4 sama 3/4 itu untuk mencari apa namanya kelasnya itu ya, kelas datanya itu ya. Nah, bagaimana jika misalnya apa namanya datanya itu genap gitu kan, 18 seperti ini. Kalau medianya berarti apa? 18, berarti apa? N plus 1 gitu. 18 dibagi 2, berarti apa? Data yang ke 9,5. Data yang ke 9,5 itu berarti apa? Datanya itu antara 77 sama 80 ya. Yaitu 78,5 kan 78,5 ini dari mana? 77 tambah 80 di kuartil satunya gitu. Untuk kuartil satunya gitu. Jadi sama-sama data ke ini data ke ya. Bukan data yang sudah di apa namanya? Data yang sudah di data yang sudah diurutkan gitu. Kalau berdasarkan rumus ini ya, berarti kan N plus 1 dibagi 4. 4,75. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti bukan data yang kelima gitu. Jadi ini masih salah ya berarti ya. Kalau data ganjil ini ya. Kalau data 4,75 berarti kalau berdasarkan rumus ini ya, berarti nilainya berapa ini? Kalau data nah ini.
Kalau ini benar ya 14,25 gitu kan. Ini. Oke, yang ini aja dulu ya. 14,25 ya. Oke, itu ya bagi 4 kalikan 3 gitu kan. Berarti kan ini 14,25. Berarti kan ini data yang ke-14 ya. Ada data yang ke-15 ya. Ada data yang ke-14,25 gitu kan. Data yang ke-14 ya nilainya adalah 8 nilainya adalah 94 gitu kan. Data yang ke-15 ya itu 95. Gitu. Sedangkan di sini adalah 94,25 gitu. Oke. Oh, sorry. Ini benar juga ya, 63 ya, 63. Benar ya, 63. Ini kita cari yang ini dulu ya, yang sulit dulu. Jadi sama-sama rumusnya N plus 1 bagi 4 kali 3, 14,25. Gitu. Ya. Oke. Kalau yang ini benar ya, 4,75 ya. Saya kok mandengnya kok ini ya. Mandengnya ini saya ya. Kalau yang ini ya, 4,75 ini, berarti kan data yang keempat ya. Ini ada data kelima gitu. Nah, kemudian ini ada data ke-4,75 gitu. Ya. Nah, data yang keempat itu data yang keempat itu nilainya adalah 63 gitu. Data yang kelima nilainya 63. Berarti data yang ke-4,75 ya nilainya sama 63 gitu. Gitu ya, gampang ya. Oke. Tapi permasalahannya di sini, data yang ke-14 itu 94, data yang ke-15 itu 95. Maka data yang ke-14,25 itu berapa gitu. Ya kan? Katakanlah X gitu kan. X. Gitu. Berarti apa? Berarti kan X min 94 ya dibagi 95 dikurangi 94. Nah, itu sama dengan ya 14,25 ya dikurangi 14 dibagi 15 dikurangi 14. Oke, kalau 95 dikurangi 94 berapa? 1 itu kan. 15 kurangi 14 1 gitu kan. Oke, berarti kan X min 94 sama dengan tinggal ini 14,25 kurangi 14 0,25. Berarti X-nya berapa? Berarti X sama dengan 0,25 ditambah 94. 94,25 kayak gitu. Jadi rumusnya lebih gampang ya dihafalkan. Baik data tunggal maupun baik data genap maupun data ganjil gitu kan. Maksudnya banyaknya data ganjil maupun genap itu rumusnya sama. Beda dengan median. Kalau median untuk data data ganjil plus 1 bagi 2. Kalau ini adalah plus tidak plus 1 langsung dibagi 2 ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Gitu ya. Jadi pertanyaan dari siapa tadi? Asma Jaya ya. Jadi kalau memang tidak diminta inklusif, maka otomatis adalah eksklusif gitu ya. Oke, karena hal itu lebih mempermudah kalian ya. Oke. Kita sampai 9.50 sepertinya ya. Waktunya sudah 100 menit kita kuliah. Nanti tolong dikerjakan ya ini ya. Dikerjakan ya. Diisi ya dengan akun email ITK kalian ya. Jangan email Gmail biasa tapi email ITK. Oke. Nanti saya share di mana di
grup ya. Nanti diisi PMS-nya apa kalian, second kuartilnya berapa, third kuartilnya berapa, inter kuartilnya berapa. Kalau ini kan gampang kalau sudah temu ini dikurang ini ya. Nah ini ya. Ini yang data kelompok ya. Oke, ini yang data kelompok. Ya, nanti dibaca dulu nih ya. Ini PPT-nya kalian bisa ya mengunduhnya di LMS ya, sudah di-share oleh tim dosen sehingga kalian bisa lihat baca-baca lagi. Nanti jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan bisa disampaikan di grup WA atau disampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.